Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan robot trading FSP Academy Pro atau Fahrenheit yang dilakukan oleh terdakwa Henry Susanto DKK. Amar tersebut tertuang di dalam putusan dengan nomor register 24-Pitsus-2023-PT DKI tertanggal 8 Maret 2023. Di dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tinggi yang diketuai oleh Yang Mulia Binsar Pamopo Pakpahan, SHMH, serta Gunawan Gusmo, SHMHum, serta Djokorda Raisuamba, SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota, mengadili menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 664-Pitsus-2022-PN Jakarta Barat tertanggal 12 Desember 2022 yang menjatuhkan vonis hukuman pidana selama 10 tahun dan denda sebanyak 3 miliar rupiah, subsidiar kurungan selama 6 bulan. Bukan hanya itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga menetapkan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana untuk dikembalikan kepada para korbannya. Menanggapi hasil putusan pada tingkat banding ini, Advokat Jaka Maulana SH dari LQ Indonesia Law Firm selaku kuasa hukum para korban menyatakan sangat menyambut positif hasil tersebut. Intinya kami sangat mengapresiasi putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis tingkat banding dalam perkara ini. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi upaya lanjutan baik dari jaksa selaku penuntut umum maupun dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Kasihan para korban ini kalau masih harus menunggu proses, kata Jaka. Putusan ini, lanjut Jaka, memang tidak mungkin secara sepenuhnya dapat memulihkan kerugian para korban secara keseluruhan. Namun dengan adanya penetapan, pengadilan yang menyatakan bahwa barang bukti yang disita, dirampas untuk menggantikan kerugian para korban dapat sekurang-kurangnya menjadi penghibur dan mengobati rasa kekecewaan para korbannya. Dari apa yang kami amati selama kami mengawal perkara ini, sebenarnya klien kami dan para korban lain secara keseluruhan tidak terlalu peduli dengan lamanya vonis pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa. Mereka hanya mau tahu kapan uang mereka bisa kembali, ujarnya. Jaka menjelaskan bahwa tidak kurang dari 1.419 orang yang menjadi korban robot trading Fahrenheit milik FSP Academy Pro ini. Bahkan, kerugian yang diakibatkan ditaksir mencapai 555 miliar rupiah. Sementara, berdasarkan data kerugian korban yang diwakili oleh LQ Indonesia Law Firm, adalah sekitar 39 miliar dari total 153 orang. Untuk itu, Jaka berharap agar pihak kejaksaan selaku lembaga yang berwenang untuk menjalankan perintah pengadilan dalam tahap eksekusi bisa segera menyelesaikan proses pengembalian kerugiannya. Banyak kekhawatiran yang berkembang di antara para korban. Kalau misalnya proses pengembalian ini makin lama dilaksanakan, maka akan semakin tidak jelas perihal pengembalian kerugian ini nantinya, tukas Jaka. Terkait desakan untuk melaksanakan eksekusi terhadap aset sitaan ini, Jaka juga menegaskan bahwa meskipun pihak-pihak dalam perkara itu akan menempuh upaya kasasi, namun terkait barang bukti dan pengembaliannya, kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan. Kaidah hukumnya ada di putusan Mahkamah Agung nomor 107K/KR/1977, di mana dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penentuan mengenai barang bukti adalah wewenang judes faksi yang tidak tunduk pada kasasi. Sementara kita sama-sama tahu bahwa judes faksi adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Artinya, kalaupun nanti para pihak kasasi, ya seharusnya enggak akan ada perubahan terkait barang buktinya, ujarnya. Untuk itu, Jaka mendesak pihak kejaksaan agar segera melakukan eksekusi terhadap aset sitaan dalam perkara ini, tukasnya.